Pemirsa, setelah diperiksa selama 12 jam, Imam Besar FPI Rizik Syihab ditahan di tahanan Polda Metro Jaya. Ya, Rizik ditahan selama 20 hari ke depan. Rizik Syihab beberapa hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025 dalam sebuah ceramahnya di hadapan pengikutnya memprovokasi massa agar sewaktu-waktu siap untuk berperang terhadap pihak yang selama ini dianggap bertentangan dengan para Habib Balwi. Rizik bahkan merendahkan dan sangat menghina warga pribumi Nusantara yang membentuk ormas yang bertentangan dengan Balwi disebut sebagai ormas monyet. Ia juga menuduh ada jenderal yang menjadi backing ormas tersebut sebagai jenderal monyet. Ungkapan tersebut telah dengan nyata-nyata menghina dan menyakiti bangsa Indonesia. Padahal Rizik tidak lebih dari keturunan imigran Yaman di atas bumi pertiwi ini. Provokasi dan hinaan Rizik Syihab sangatlah berbahaya dan telah menimbulkan kegaduhan serta ancaman bagi persatuan bangsa Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, kami menyatakan sikap. 1. Meminta kepada aparat kepolisian Indonesia atau Polri untuk menindak tegas dan menangkap Rizik Syihab sesuai hukum yang berlaku. Mohon maaf, sebenarnya mereka tidak punya otoritas ilmu pengetahuan. Iya. Silakan kalau ada musyawarah ulama, apa ada dari mereka? Nggak ada. Tidak ada satupun keturunan Yaman yang mempunyai kemampuan seperti ini. Hanya mereka Habib keturunan Rasulullah di tengah masyarakat ngajak selawatan. Tapi kenapa masyarakat memberikan ruang kepada mereka? Dan mereka memanipulasi keturunan. Sholatmu seberapapun banyaknya setiap hari, tapi kalau tidak mendoakan Habib, maka itu tidak akan diterima. Saya tidak perlu menjadi seorang ahli agama untuk mengatakan ini omong kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat santri yang dirahmati Allah. Ketemu kembali dengan channel ini. Semoga sahabat santri masih dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya masih dalam lindungan yang maha kuasa. Cuplikan video barusan sangat jelas dan sangat menarik sekali untuk kita simak lanjutannya ya. Tetapi cuplikan barusan itu bukan serta-merta mewakili keseluruhan isi video. Dan biar tidak terjadi salah paham dan gagal paham dalam menanggapi sebuah video, alangkah baiknya nontonnya jangan di skip dan juga jangan memberikan komentar di awal video. Jadi diusahakan nonton sampai dengan selesai biar kita enak ketika berdiskusi, ketika memberikan komentar, sehingga komentar-komentar yang akan kita berikan itu nyambung dengan isi videonya. Sahabat santri yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu alangkah baiknya langsung saja kita simak bareng-bareng. Tetapi sebelum lanjut, buat Anda yang belum subscribe channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara di like, di share, dan tentunya tombol loncengnya juga diaktifkan biar Anda tidak ketinggalan kabar info terbaru dari channel ini. Seperti biasa, di akhir video nanti kita koreksi, kita diskusikan bareng-bareng tentang video ini. Monggo disimak videonya. Ini dia videonya, silakan. Mengadukan saudara Rizik Syihab atas provokasi perang beberapa waktu yang lalu, ingin kami bacakan dulu pernyataan sikap resmi dari pimpinan daerah Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Banyumas. Pernyataan sikap pimpinan daerah Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Banyumas terkait provokasi perang Rizik Syihab dan klaim Balwi sebagai keturunan Nabi. Rizik Syihab beberapa hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025 dalam sebuah ceramahnya di hadapan pengikutnya memprovokasi massa agar sewaktu-waktu siap untuk berperang terhadap pihak yang selama ini dianggap bertentangan dengan para Habib Balwi. Rizik bahkan merendahkan dan sangat menghina warga pribumi Nusantara yang membentuk ormas yang bertentangan dengan Balwi disebut sebagai ormas monyet. Ia juga menuduh ada jenderal yang menjadi backing ormas tersebut sebagai jenderal monyet. Ungkapan tersebut telah dengan nyata-nyata menghina dan menyakiti bangsa Indonesia. Padahal Rizik tidak lebih dari keturunan imigran Yaman di atas bumi pertiwi ini. Provokasi dan hinaan Rizik Syihab sangatlah berbahaya dan telah menimbulkan kegaduhan serta ancaman bagi persatuan bangsa Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut,
kami menyatakan sikap. 1. Meminta kepada aparat kepolisian Indonesia atau Polri untuk menindak tegas dan menangkap Rizik Syihab sesuai hukum yang berlaku. 2. Rizik sudah beberapa kali masuk penjara atas ulahnya di Indonesia ini, namun terlihat tidak ada etikat baik untuk memperbaiki diri. Maka perlu kiranya ia untuk dijebloskan lagi ke penjara, baik atas kasus provokasi perang tersebut maupun kasus-kasus yang lainnya. 3. Rizik Syihab masih memiliki sejumlah kasus pidana yang belum ditindaklanjuti, padahal sudah masuk ke laporannya ke kantor polisi, bahkan kasus cat mesumnya dengan Firza Hussein sudah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk itu, kami meminta kepada polisi di Polda Metro Jaya untuk tidak usah ragu-ragu membuka lagi dan meneruskan kasus cat mesum itu sampai ke persidangan di pengadilan. Empat, Rizik Syihab adalah bagian dari klan atau keluarga Pahlawi Yaman yang mengklaim diri sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, bahkan dilembagakan dengan nama Robitoh Alawiyah. Ini sungguh pengakuan yang amat berani karena sejumlah penelitian menyatakan mereka tidak terbukti sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. 5. Jika pengakuan mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad ternyata palsu, maka sama artinya mereka telah merusak dan mengotori kesucian keluarga Nabi Muhammad SAW, sehingga patut diduga masuk dalam kategori penodaan agama. 6. Pengakuan mereka perlu dibuktikan kesahihannya oleh negara dengan cara-cara ilmiah, di antaranya tes DNA. Maka kami meminta kepada negara Indonesia melalui lembaga yang berwenang untuk melakukan uji DNA kepada Rizik Syihab dan klan Pahlawi lainnya sebagai sampel agar terlihat jelas apakah mereka benar-benar keturunan Nabi Muhammad atau bukan. 7. Jika para klan Pahlawi Yaman itu ternyata terbukti bukan keturunan Nabi Muhammad, maka negara harus menindak tegas mereka sesuai ketentuan hukum yang berlaku atas penodaan agama karena melecehkan dan menodai kesucian Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi umat Islam di seluruh dunia. Selain itu, kami juga meminta agar organisasi mereka, Robitoh Alawiyah, yang mengaku sebagai pencatat keturunan Nabi Muhammad SAW, wajib dibubarkan dan pengurusnya diberikan sanksi hukum. Demikian pernyataan sikap ini kami buat. Besar harapan kami agar ditindaklanjuti oleh negara dengan sungguh-sungguh demi marwah dan kewibawaan bangsa Indonesia. Banyumas, Rabu 16 April 2025, Pimpinan Daerah PWI LS Banyumas, Agus Mar, Ketua. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Nusantara, Pancasila. Allahul muwaffiq ila min thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun saudara-saudara kita ada di Indonesia, jangan saya tunjukkan dua surat ini, stop perdebatan. Jangan lagi ada pihak-pihak yang mengaku sebagai juru bicara pemerintah, mengatakan saya tidak dicekal, mengatakan saya takut untuk pulang. Tidak, bukan saya yang takut untuk pulang, tapi ada pihak yang takut saya pulang. Mereka takut kalau saya pulang, mereka tidak bisa curang dalam pemilu, mereka tidak bisa melakukan aneka ragam rekayasa dalam pemilu. Mereka takut saya ini jadi ancaman untuk kemenangan mereka. Nah, jadi kita bicara fair saja, jangan kemudian diputar balik, dianggap saya yang takut pulang. Saya siap pulang kapan saja, tapi tunggulah sampai cekal ini dicabut. Yang juga ramai mencoba untuk meyakinkan publik adalah Rizik Syihab di Arab Saudi yang meyakinkan publik lewat orasi dan macam-macamnya lah di YouTube dan sosial media
bahwa katanya Pak Mahfud dan kawan-kawan di pemerintah ini, Pak, itu mencekal dia, Pak. Saya bacakan saja ya kalimat dia di ini, Pak, ya, supaya kita punya background. Sejak 1 tahun 7 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 1 Syawal 1439, saya dicekal oleh pemerintah Saudi atas permintaan pemerintah Indonesia. Saya tidak diperkenankan untuk keluar dari Saudi. Ada pihak yang takut saya pulang. Mereka takut kalau saya pulang, mereka tidak bisa curang dalam pemilu. Mereka tidak bisa melakukan aneka ragam rekayasa dalam pemilu. Mereka takut ini jadi ancaman bagi kemenangan mereka. Pak Mahfud. Berlebihan lah menurut saya. Masa takut sama Rizik Syihab gitu. Tetapi tidak penting itu. Pernyataan dia kan selalu begitu sejak dulu. Bahkan mengatakan pemerintah ini ilegal, pemilu ini curang dan sebagainya. Itu selalu begitu. Dan dia yang terpenting tidak pernah melapor bahwa dia punya masalah. Dia tuh, Anda baca di mana tuh? Di YouTube kan? Nggak ada berita bahwa dia laporan ke KBRI, laporan ke KJRI, nggak pernah. Yang dia bawa surat-surat cekal. Nah, yang itu dia masuk, masuk ke bandara mau keluar, lalu keluar di situ secara otomatis. Anda nggak boleh keluar Arab. Apa yang membuat kemudian pemerintah Arab Saudi atau intelijen Arab Saudi atau otoritas di sana melarang dia keluar, Pak Prof? Nggak boleh ditanyakan ke saya, karena bukan saya yang melarang dan bukan yang nggak boleh ditanyakan ke pemerintah Indonesia juga, karena pemerintah Indonesia tidak melakukan apapun. Saya sudah cek BIN, saya sudah cek Mendagri, saya sudah cek Menkumham, saya cek imigrasi, nggak ada. Benarkah ada rekomendasi, Prof, dari Jakarta, kepolisian, intelijen, misalnya? Tidak ada, Prof, sama sekali. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Bahkan si Habib Rizik ini kalau memang punya masalah, kenapa tidak datang aja ke kantor KJRI di Jeddah, karena Mekah dekat Jeddah, atau ke Riyadh gitu. Ini loh saya dicekal lalu lapor, ini enggak pernah. Ngomongnya di YouTube. Dulu pernah dicari oleh Dubes, apa sih masalahnya, dicari, dikasih dokumen-dokumen, tapi dia enggak melapor. Kalau kita membela sesuatu ternyata dia tidak apa-apa, kan pemerintah malu juga. Jadi ya kita tunggu aja. Kalau sudah dituduh, pokoknya sampai hari ini kita tunggu mana buktinya. Anda dicekal dan menyebut alasan. Begini loh, hampir tidak mungkin pemerintah Indonesia yang mencekal dia, karena ketika dia akan keluar mau ke Malaysia juga dilarang oleh pemerintah Arab Saudi. Mau dia ke Yaman dilarang. Masa terus pemerintah Indonesia yang mau di? Jadi sama sekali bukan ada yang rekomendasi dari pemerintah kalau Indonesia. Ada bawa ke saya. Kalau ada bawa ke saya. Itu dijamin oleh Menko Polhukam. Saya jamin. Saya jamin. Ini pemerintah harus melindungi warganya. Yang penting bawa buktinya, saya dicekal karena atas permintaan pemerintah Indonesia. Nah kalau dicekal oleh Arab Saudi, jangan menggugat pemerintah Indonesia dong, ada hukum. Gugat tuh Raja Arab Saudi, kenapa saya dicekal, gugat ke pengadilan di Arab Saudi. Di situ akan ketahuan siapa yang cekal. Tapi kan cekalnya sudah lama ya Prof, 1 tahun 7 bulan lama sekali. Ini menjelang reuni 212 di 2 Desember. Ada nggak sih Prof, Anda melihatnya dari indera penciuman Anda nih, benang merahnya antara rame-rame Rizik dengan... Ya benang merahnya kira-kira isu ini mencuat atau dicuatkan agar reuni 212 rame kan gitu aja. Ya biarin aja. Kenapa sih reuni kok dilarang? Saya baru reuni SMA kemarin. Mau reuni itu kan biasa aja. Besok tanggal 14 saya ada reuni di Jakarta kampus. Gitu. Biarin aja. Apa yang Anda lihat? Kita tenang-tenang aja. Dari reuni 212 ini Anda lihat apa isu yang akan dibawa atau apa sih yang mereka ingin tuju lagi? Kan pemilu sudah selesai, atau ada hal prinsipil lain yang mungkin Anda baca dan mungkin dikomunikasikan juga kepada pemerintah? Nggak ada dikomunikasikan. Dia hanya memberitahu akan reuni. Ya silakan aja reuni, kan tidak dilarang juga. Mau bawa isu apa? Ya kita tidak ingin, saya tidak ingin tahu juga apa sih. Silakan aja gitu. Nanti kalau sudah dikeluarkan isunya ya kita tahu, baru kita sikapi. Kalau sekarang nggak ingin tahu juga, banyak kerjaan mau ngurus 212. Mohon maaf, sebenarnya mereka tidak punya otoritas ilmu pengetahuan. Ya. Silakan kalau ada musyawarah alim ulama, apa ada dari mereka? Nggak ada. Tidak ada satupun keturunan Yaman yang mempunyai kemampuan seperti ini. Hanya mereka Habib keturunan Rasulullah di tengah masyarakat ngajak selawatan. Tapi kenapa masyarakat memberikan ruang kepada mereka? Dan mereka memanipulasi keturunan. Solatmu seberapapun banyaknya setiap hari, tapi kalau tidak mendoakan Habib, maka itu tidak akan diterima. Saya tidak perlu menjadi seorang ahli agama untuk mengatakan ini omong kosong. Sebab adu domba pribumi pendatang bahaya, saudara. Masyarakat Madura pernah mengalami, saudara.
Bagaimana peristiwa Sampit, bagaimana peristiwa Sambas, saudara. Bagaimana orang di Kalimantan dihasut, diprovokasi. Madura itu pendatang, usir aja. Madura itu pendatang, bukan asli Kalimantan, usir aja pulang. Saudara, akhirnya apa yang terjadi? Dengan keji, jahat, biadab, brutal, banyak warga Madura yang dibunuh secara sadis. Betul? Biadab tidak? Biadab tidak? Nih, adu domba pribumi pendatang, saudara. Nggak boleh. Orang-orang Madura yang di Kalimantan itu, saudara, ada yang udah nggak bisa bahasa Madura. Betul? Betul. Ada yang udah 3 keturunan di sana. Dari kakeknya, bapaknya sendiri, saudara, udah nggak tahu Madura. Cucunya udah nggak tahu Madura. Mereka diusir dari tanah kelahiran mereka. Bukan hanya diusir, saudara, dibakar rumahnya, dibunuh, dipenggal. Biadab. Makanya setelah peristiwa itu, saudara, saya keliling Kalimantan. Saya satukan semua muslim-muslim di Kalimantan, saudara. Yang Banjarnya, yang Bugisnya, saudara. Yang Melayunya, saudara. Begitu juga orang-orang Kutainya, saudara. Semua kita lakukan gerakan. Kalian umat Islam, kalian bersaudara, nggak boleh diadu domba. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, saudara. Begitu saya masuk Pontianak, saudara, ada oknum gubernur saat itu, saudara. Nah, gubernurnya ini, saudara, Cina Dayak. Dia provokasi orang-orang Dayak. Dia katakan Habib Rizik ini berbahaya. Habib Rizik ini pemecah belah. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Dia datangkan hampir 2-3 ribu masyarakat Dayak dari pedalaman. Turun ke kota Pontianak. Saya dakwah di Pontianak. Hari pertama saya dakwah, hari kedua saya dakwah, ketiga saya dakwah. Saya diundang, saudara, oleh paguyuban masyarakat Melayu, saudara. Begitu hari terakhir, jam 7 pagi, saya ke bandara mau pulang. Ternyata di jam yang sama, ribuan suku Dayak ini turun di tengah kota Pontianak dengan segala macam senjata, mandaunya, parangnya, panahnya, tombaknya. Mereka cari saya. Mana Habib Rizik? Dia kejar, saudara. Saya nggak tahu ada kejadian itu, saudara. Saya duduk tenang, sudah di bandara. Emang kalau nggak tahu enak ya? Kalau nggak tahu enak ya? Enak. Kalau tahu kan bingung ya. Saya tenang, nggak ada urusan, saudara. Nah, begitu pesawat saya terbang jam 7.30, saudara. Ini panitia yang nganter saya dari bandara pulang. Mereka kaget, saudara, melihat seluruh baliho saya dibakar. Baliho selamat datang Habib Rizik, dakwah di masjid ini, dakwah di sini, dibakar. Marah orang-orang Dayak ini karena nggak dapat untuk membunuh saya. Tapi ini nggak semua Dayak. Ini hanya oknum Dayak yang dikumpulkan oleh gubernur dan yang agamanya bukan Islam, saudara. Ingat, orang Dayak yang agama Islam juga banyak. Nah, tapi biasanya orang Dayak yang sudah masuk Islam nggak mau disebut Dayak. Mereka biasanya sebut diri mereka ya Kutai, ya Melayu, saudara, dan seterusnya. Singkat cerita, ini setelah peristiwa Sampit, setelah peristiwa Sambas, saudara. Nah, singkat cerita, saya turun pesawat di Bandara Cengkareng, ditelepon oleh panitia. Habib, izinkan kami, berikan kami komando. Ribuan Dayak turun di jalan, menghancurkan semua baliho Habib, dan mereka mengancam kampung-kampung muslim. Akhirnya saya katakan, saudara, memang saya ceramah begini nih, soal persatuan, saudara. Saya katakan kepada panitia, Anda sudah dengarkan ceramah saya? Ajak semua muslim yang ada di Pontianak, apakah itu Melayu, apakah itu Dayak Islam, apakah itu Bugis, Buton, Makassar, termasuk Madura, juga Banjar, saudara. Banjar juga penduduk asli Kalimantan, saudara. Kumpulkan semua di masjid depan Kesultanan. Saya mau bicara. Kumpulkan umat Islam, saudara. Begitu kumpul, saya minta mereka bawa senjata yang mereka punya. Bawa semua senjata. Saya ceramah lewat mikrofon di dihubungkan yaitu dengan speaker masjid, saudara.
Saya katakan di situ, hei umat Islam yang ada di Pontianak, jangan lepas senjata kalian. Persenjatai diri kalian semua, bersatu. Jangan sampai kalian letakkan senjata sebelum Dayak-Dayak itu kembali ke kampungnya. Selama mereka tidak letakkan senjata, haram kalian untuk meletakkan senjata. Kalau mereka nyerang, serbu. Kita sampaikan, saudara. Akhirnya dua kekuatan ini berhadap-hadapan. Saya ditelepon oleh Kapolda, saya ditelepon oleh Pangdam di Kalimantan Barat, saudara. Pertama Kapolda yang telepon, Habib, tolong bantu kami. Apa yang mesti dibantu? Ini dua kekuatan, Beb, ini sudah mau pertumpahan darah. Lalu saya minta Habib berikan komando lewat speaker masjid supaya umat Islam pulang ke rumah, letakkan senjata mereka. Biar nanti kami yang urus. Ini orang-orang Dayak biar kami pulangkan. Nah kemudian setelah itu ditambah, saudara, yaitu panglimanya, pangdamnya bicara, Habib, saya panglima di sini. Saya sepakat dengan Kapolda. Tolong Beb, umat Islam disuarakan saja, pulang aja, kami yang tangani Beb. Saya tolak, saudara. Saya bilang, maaf Jenderal, saya pengalaman di Ambon, saya pengalaman di Poso. Begini cara kalian memberikan komando. Saudara kami di Poso diserukan oleh tentara, oleh polisi, hei umat Islam, kembali ke rumah, tidak ada apa-apa, aman, letakkan senjata. Sorenya pondok pesantren Wali Songo diserbu oleh Laskar Kristus, 60 santri dibunuh, santri perempuan diperkosa, kiainya dibakar, masjid dihancurkan. Saya sampaikan. Di Ambon begitu juga. Kami letakkan senjata, terus mereka serang kami. Nggak bisa Pak Kapolda, nggak bisa Pak Pangdam. Kalian lucuti dulu senjata mereka. Ambil itu semua senjata orang-orang Dayak, suruh mereka pulang. Kalau mereka sudah pulang, saya janji, saya akan minta kepada umat Islam, pulang, letakkan senjata. Takbir. Enak aja orang Islam disuruh taruh senjata, saudara. Oh, Pak Kapolda marah, Pangdam marah. Enggak, saya ngomong lagi di speaker, umat Islam jangan letakkan senjata, siapapun yang minta. Mau Kapolda, mau Pangdam, jangan letakkan senjata. Tapi kalian nggak boleh nyerang. Kalau diserang, serang lagi. Umat Islam bertahan, saudara. Dari pagi sampai jam 10, sampai zuhur masih bertahan. Sekitar jam 2 siang, pasukan Dayak ini ngacak-ngacak pasar. Ibu-ibu yang berjilbab ditarik jilbabnya, saudara. Pasarnya umat Islam ditendang, diobrak-abrik. Nah saat itu saya ditelepon lagi, Habib, ini bagaimana? Mereka sudah mengganggu ibu-ibu kita. Ini ada ibu-ibu kita yang ditarik jilbabnya, ditendang, dianiaya. Nah, di situ saya sampaikan lagi, kalau mereka sudah melakukan penyerangan, penindasan, penganiayaan kepada wanita-wanita kita, serbu. Umat Islam ribuan nyerbu, saudara, ke tengah kota, ke Jalan Gajah Mada yang ada di Pontianak. Perang, saudara. Begitu perang, hanya baru 15 menit, saudara, 2 Dayak mati, 6 Dayak luka parah, saudara. Begitu 2 mati, 6 luka parah, bubar, mabur mereka ke rumah masing-masing, saudara. Umat Islam kalau bersatu nggak kalah. Betul. Saat itu yang bersatu, saudara, ada Madura, ada Bugis, ada Banjar, ada Melayu. Kita satukan. Jangan ente ribut dong. Jangan Madura yang dibantai dong, saudara. Akhirnya terjadi peperangan, saudara. Jam 5 sore mereka lari, yaitu ke rumah adat mereka. Namanya rumah adat Betang, saudara. Rumah Betang itu rumah adat Dayak, saudara. Nah begitu mereka lari ke sana, diserbu oleh umat Islam, direbut itu rumah Betang. Akhirnya mereka lari. Nah menjelang maghrib saya ditelepon lagi, Habib, kami sudah berhasil merebut markas mereka. Saya minta izin, Habib, kami ini Hulu Balang Melayu minta izin, kami mau bakar ini rumah Betang. Saya katakan jangan. Kalau kamu bakar, berarti kamu mengumumkan perang kepada seluruh Dayak satu pulau Kalimantan. Kan yang salah nggak semua Dayak, yang salah kan preman-preman Dayak.
ada 2000-an yang turun, jangan. Apalagi di dalam rumah betang ada anak-anak, ada ibu-ibu yang ditinggal sama suaminya lari pontang-panting, saudara. Mau perang bawa anak, bawa bini. Dia pikir dia pasti menang, saudara. Nah, kita katakan kepada Hulu Balang Melayu, itu perempuan anak-anak kumpulkan, masukkan ke bis, pulangkan mereka ke kampung mereka, tidak boleh diganggu. Rumah betang kuasai, nggak boleh sampai rumah betang dibakar. Hulu Balang Melayu minta izin lagi. Kalau begitu Habib, bagaimana kalau rumah gubernur yang kami bakar? Saya jawab, setuju. Takbir, takbir. Karena gubernurnya provokator, saudara. Gubernurnya Kina Dayak, saudara. Kafir bukan Islam, dia provokator. Mengadu domba umat Islam dengan Dayak, saudara. Kurang ajar. Diserbu, saudara, umat. Tapi dari situ, saudara, sudah ada 700 BKO Brimob didatangkan dari Jakarta, saudara. Dari siang mereka sudah didatangkan, saudara. Akhirnya dijegat, dibubarkan kita dengan tembakan-tembakan. Umat Islam nggak berhasil membakar daripada kantor gubernur, saudara. Nah, besoknya, besok paginya, di mana-mana di kota Pontianak muncul spanduk. Apa bunyinya? Spanduk Dayak. Damai yuk. Ya kalau udah kalah ngajak damai. Damai yuk. Nah, akhirnya semua pimpinan Islam diundang oleh Kapolda, oleh Pangdam, ngadep ke gubernur. Habis gubernur dilabrak oleh tokoh-tokoh Islam. Anda kalau mau ngadu domba di sini, Anda jangan jadi gubernur di sini. Kami nggak pernah punya permasalahan dengan orang Dayak. Kami selama ini berhubungan dengan orang Dayak dengan hubungan yang baik, hubungan yang bagus. Ini gara-gara kalian ngadu domba. Cukup sudah. Jangan lagi adu domba, yaitu antara warga yang ada di Kalimantan. Akhirnya gubernur, saudara, minta maaf dan gubernur berjanji untuk tidak melakukannya lagi. 3 bulan kemudian kita gelar tablik akbar besar-besaran lagi. Saya datang lagi, saudara. Kita datang, kita bikin di tengah lapangan luas. Kita mau tahu siapa yang mau bubarin pengajian, siapa yang mau serbu kami, siapa yang mau bunuh kami. Ayo turun. Gak ada yang turun, saudara. Kita bikin ribuan umat Islam. Itulah pentingnya bersama. Saya mau tanya, persatuan bagus tidak? Persaudaraan bagus tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Hampir terjadi di Kalimantan Timur, di Samarinda. Setelah selesai Pontianak, sebulan kemudian saya ke Samarinda, saudara. Saya ceramah di beberapa tempat, mau ada acara besar di Islamic Center. Dayak-dayak non-muslim sudah ya turun, nolak, ngancam. Kalau Habib Rizik ke Islamic Center akan kami jagat, akan kami bunuh. Turun mereka, saudara. Sekitar 1000 orang turun, macam-macam senjata, datang ke kantor gubernur. Gubernur harus tutup Islamic Center. Gak boleh Habib Rizik untuk berceramah. Rencana ceramahnya besok malam, saudara. Saya nggak tahu ada demo semacam itu, saudara. Saya habis ceramah malam itu, saya pulang ke hotel. Saya nggak tahu ada demo. Besok paginya, saudara, acara malam pagi, datang kepala suku Kutai, saudara, asli Dayak Kalimantan. Habib, kami dengar ini ada orang-orang Kalimantan yang mengaku-ngaku sebagai Dayak mau bubarkan pengajian Habib nanti malam. Saya bilang, oh ya, saya baru dengar kabar. Begini Habib, saya ini preman, saya keluar masuk penjara, saya sering bunuh orang. Tapi kalau Habib mau diganggu pengajiannya, ntar malam saya akan turunkan pasukan saya. Kita siap perang lawan mereka, Habib. Takbir. Pulang ini yang dari Kutai, datang lagi yang dari Bugis. Saudara, Habib, kami masyarakat Bugis, nanti malam siap untuk menurunkan pasukan untuk perang lawan mereka. Jalan yang Bugis, datang lagi yang Banjar. Habib, bukan mereka aja yang asli Kalimantan, kami Banjar juga asli Kalimantan. Kami nggak redho mereka seenak-enaknya untuk menolak Habib. Mereka ngundang pendeta, kita nggak ganggu. Mereka ngundang misionaris, kita nggak ganggu. Gereja mereka bikin acara, kita nggak ganggu. Kenapa kita mau bikin mereka ganggu? Malam nanti kami akan turunkan semua anak-anak kami dengan senjata lengkap, Habib. Satu-satu datang berbaiat untuk perang, saudara. Nah kemudian datang lagi, saudara,
yaitu dari suku Makassar ini, saudara. Nah, begitu datang, saudara, sekitar jam 3 datang lagi dari suku Madura, saudara. Madura nggak ketinggalan, saudara. Datang dari suku Madura, Habib. Saya ini dari Madura, Habib. Madura ini, Habib, sekelak-kelaknya Madura cinta Habib. Sekelak-kelaknya Madura biar nggak sholat, kalau Islam diganggu, ya kita bunuh, Habib. Betul, betul. Nanti malam kami akan turun, Beb. Semua Madura yang ada di Kalimantan Timur turun untuk menghadapi mereka, Habib. Singkat cerita, malam habis Isya, saudara, saya keluar dari hotel, luar biasa, ribuan orang. Ini bukan mau ngaji, mau perang, saudara. Wah, bawa macam-macam. Yang Madura bawa celurit, saudara. Udah macam-macam. Yang Kutai, yang Dayak Muslimnya bawa mandau. Dayak Muslim banyak yang ikut, saudara. Mereka pakai ikat kepala merah, saudara. Ikut rame-rame. Saya pikir kok nggak jadi ngaji, kok jadi begini. Ini mau tabligh akbar. Saya diantar rame-rame, ribuan, saudara. Masuk ke dalam masjid. Ternyata di dalam masjid udah penuh umat, saudara. Jadi yang ngaji ribuan, yang mau perang ribuan juga. Jadi yang mau perang nih nggak ada masuk ke masjid. Habib ngajar aja di masjid. Habib tabligh akbar aja. Kita urusannya perang di depan, Habib. Subhanallah, bersatu umat, saudara. Anak kita berdakwah, ada 10.000 lebih yang hadir dalam masjid Islamic Center, saudara. Selesai ngaji, saya keluar. Berarti udah selesai dong. Mau pulang, betul? Saya dijegat. Ini yang pada mau perang. Habib, musuh nggak datang, Habib. Kok perang nggak jadi? Wah, ini nggak seru kalau begini, Habib. Nah, jadi bagaimana? Habib naik di mobil kami, mobil bak terbuka, saudara. Ini udah jam 1 pagi. Mau ngapain? Kita keliling kota Samarinda. Kita cari mereka-mereka yang nantengin perang. Ya saya tolak, nggak enak, orang udah mau perang. Nah, nanti membuat orang jadi patah hati, betul? Betul? Saya diri di atas mobil kit, saudara. Dikawal yang pakai motor, pakai mobil, saudara, puas senjata. Polisi udah ngumpet semua, saudara. Nggak ada polisi di situ, saudara. Keliling kita semua kota Samarinda sampai pinggir-pinggirnya. Mana kita cari? Siapa itu yang nantang perang? Nggak ada. Alhamdulillah. Nah, jelang subuh baru saya sampai di hotel diantar. Mereka tunggu. Nah, karena besok siangnya saya pulang, saudara. Nah, setelah itu baru mereka datang ke gubernur, mereka minta maaf, mereka bukan mau bermusuhan. Kenapa mereka takut? Umat Islam bersatu. Semua suku bersatu, saudara. Dayak Muslimnya, Melayunya, Ambonnya, Bugisnya, Makassarnya, saudara. Semua bersatu. Belum dari Maduranya, Jawanya, saudara. Semua bersatu. Kalau kita bersatu, nggak ada orang kafir berani lawan kita, betul? Takbir. Maka itu sebelum saya akhiri, saya mau tanya sekali lagi, siap bersatu? Siap bersaudara? Takbir! Kalau kita bersatu bersaudara, nggak bakal ada tuh peristiwa Sambas. Nggak ada itu peristiwa Sampit, nggak ada. Nggak usah khawatir, saudara, nggak ada. Peristiwa Ambon, peristiwa Poso, nggak bakal terulang lagi. Syarat kita wajib untuk bersatu. Nah, maka itu saya mau tanya sekali lagi, siap bersatu? Mau dipecah belah tidak? Mau dipecah belah tidak? Baik, saya mau tanya, habaib di Indonesia penjajah bukan? Penjahat bukan? Betul? Jadi kalau ada yang mengatakan habaib itu penjajah, ngawur tidak? Kile tidak? Kile tidak? Kile tidak? Maka itu saya minta umat Islam di Madura, bersatulah. Insya Allah. Baik. Sahabat santri yang dirahmati Allah, barusan kita sudah simak keseluruhan isi videonya. Semoga kita bisa mengambil hikmah, mengambil pengajaran, dan bisa menangkap apa yang sudah disampaikan dalam video ini. Dan semoga video ini bermanfaat buat Anda. Dan apabila bermanfaat, jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Dan sekali lagi, pro kontra itu tidak bisa kita hindari. Ketika kita mencintai sesuatu, gunakan akal pikiran yang waras biar kita tidak konslet. Ketika kita berselisih paham tentang apa-apa yang mungkin tidak sepaham dengan kita, kita itu harus mengedepankan
akal pikiran yang waras, jangan kedepankan ego, karena apabila kita mengedepankan ego yang terjadi adalah kerancuan karena memaksakan kehendak kita, sedangkan orang lain itu tidak mau menerimanya. Kita harus berpikir secara waras biar tidak konslet. Terima kasih dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih buat Anda yang sudah klik video ini. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.